Saudara, lalu apakah tim anggota TNI terlibat dalam penyerangan kantor Polsek Ciracas? Seperti yang ada di dugaan-dugaan informasi sebelumnya di Jakarta Timur ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di markas Kodam Jaya Jakarta. Francisco, ada informasi anggota TNI terlibat dalam penyerangan kantor Polsek Ciracas dini hari tadi. Apa tanggapan dari TNI? Selamat siang, Radi dan juga saudara. Tanggapan dari TNI terkait adanya penyerangan dan juga pengerusakan yang dilakukan di markas Polsek Ciracas Jakarta Timur ini, kami mendapatkan informasi saat konferensi pers bahwa tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan ini, di mana hal ini sebenarnya juga sudah dikonfirmasi juga oleh Komandan Komando Distrik Militer 0505 atau Dandim Jakarta Timur, yaitu Kolonel Rahyanto Edi Yunianto. Dalam konferensi pers yang digelar di Makodam Jakarta Timur ini, ia menjelaskan bahwa dalam penyerangan atau juga pengerusakan yang dilakukan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini atau 29 Agustus 2020, setelah melakukan pengecekan seperti itu dan juga dapat mendapatkan himbauan dari Panglima TNI, memang informasi yang kami dapatkan saat ini tidak ada anggota TNI yang terlibat. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Dandim Jakarta Timur yang sudah kami rekam sebelumnya. Kejadian tadi malam kita sudah adakan pengecekan bahwa tadi malam tepatnya di daerah Cibubur ya, itu masih ada sekelompok orang, kita masih belum tahu identitasnya nih, melaksanakan pengerusakan dari Jalan Raya Bogor dan terakhir pembakaran di Polsek Ciracas. Sesuai arahan Panglima ini masih kita dalami ya, karena terkait dengan pengerusakan satuan Polsek, apa motifnya ya, karena selama ini tidak ada hal yang menonjol sebelumnya, kok tiba-tiba muncul masalah ini. Nah, ini masih menjadi PR kita sama, dari Polri ya. Iya saudara, dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejumlah massa ini yang jumlahnya adalah sekitar 100 orang tidak dikenal itu bergerak dari arah Cibubur ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Dan dari informasi yang kami dapatkan, apabila dari anggota kepolisian kemudian terdapat beberapa orang yang terluka seperti itu, tetapi saat kami mengkonfirmasi kepada pihak TNI sendiri di Makodam Jaya Jakarta Timur ini, kami mendapatkan informasi bahwa tidak ada anggota TNI yang terluka pasca adanya insiden pembakaran dan juga pengerusakan yang ada di Polsek Ciracas Jakarta Timur ini. Radi. Ya, Makodam Jaya mengatakan tidak ada yang terluka, anggota TNI yang terluka dalam kondisi saat ini. Nah, apakah kondisi itu dilakukan setelah TNI melakukan penyelidikan tersendiri di luar penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Francisco? TNI dan juga Polri bersinergi untuk mendalami sebenarnya motif terkait masalah pengerusakan ataupun juga pembakaran yang dilakukan di Polsek Ciracas Jakarta Timur ini, di mana ini juga merupakan sebenarnya himbauan dari Panglima TNI yaitu Marsikal Hadi Cahyanto, sehingga nantinya TNI dan juga Polri akan saling memberikan informasi apabila memang diperlukan seperti itu. Dan seperti contohnya pada hari ini sebenarnya Radi dan juga saudara, bahwa pada saat olah TKP juga kemudian penjagaan juga diperketat juga oleh pihak, tidak hanya dari pihak kepolisian tapi juga dari pihak TNI sendiri, dan di mana nantinya juga pihak TNI juga akan terus mencari tahu juga informasi-informasi terkait memang apakah sejumlah orang yang tidak dikenal ini yang berjumlahnya itu lebih dari 100 ini, apakah memang hanya orang sipil saja ataukah memang ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam insiden ini. Karena kita juga sedikit flashback atau mundur ke belakang pada tahun 2018 lalu, atau tepatnya kurang dari 2 tahun yang lalu pada bulan Desember, memang juga sempat terjadi juga pengerusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur ini, di mana masanya itu lebih banyak, yaitu adalah 200 orang. Radi. Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Makodam Jaya terkait dugaan adanya keterlibatan TNI dalam penyerangan Polsek Ciracas di Jakarta Timur. Terima kasih.